Salam sukses mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Business Management Indonesia yang memberi kesempatan pada saya berbicara, dan terpenting Sekolah Tinggi ini telah memberikan mutu edukasi yang luar biasa bagi pertanggungjawaban kesuksesan mahasiswanya ke depan. Bersama dengan saya, Stefanus Leong, dalam video klip ini kita membahas secara singkat topik cita-cita, minat, dan pendidikan. Bagaimana menerapkan cita-citamu? Bagaimana menggali minatmu? Kenapa kita harus ada pendidikan? Cita-cita ataupun dikatakan impian selalu dibicarakan saat kita masih kecil. Kita ingin cita-cita kita berdasarkan kehebatan daripada orang lain. Kelak dewasa nantinya, saya ingin menjadi pilot, saya ingin menjadi kontraktor, saya ingin menjadi dokter. Nah, kenapa kita bisa berbicara itu pada waktu kecil? Sepertinya pada saat itu kita melihat dan mengagumi orang-orang yang memiliki profesi itu. Cita-cita kalau di dalam pekerjaan selalu disebutkan itu adalah visi ataupun impian perusahaan. Perkataan ini selalu digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berskala kecil, yang berskala nasional ataupun yang internasional. Owner maupun manajemen menetapkan visi ke depan di perusahaannya, dan mereka menetapkan biasanya bukan dalam jangka waktu yang pendek, tetapi dalam jangka waktu mungkin saja 25 tahun ke depan atau selamanya, sepanjang masa. Dan satu lagi istilah daripada cita-cita, dan kemudian tadi saya katakan visi, dan satu lagi yang sering orang sebutkan itu adalah iman. Perkataan ini selalu digunakan oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan, dan mereka percaya apa yang belum terjadi, tetapi mereka dapat membayangkan di pikirannya dan di dalam rasanya, hatinya, dan apa yang diinginkan kelak akan didapatkannya. Perhatikan baik-baik, cita-cita kalau di dalam perkantoran disebut visi, ataupun dikatakan di dalam kerohanian disebut iman, dan ketiga-tiganya ini belum terjadi dan harus berusaha untuk terjadi. Sekali lagi, ketiga daripada perkataan ini pun seperti cita-cita, visi, dan juga dikatakan iman belum terjadi dan harus terjadi. Orang bisa memiliki cita-cita, namun banyak sekali cita-cita hanya cita-cita dan tidak bisa menjadi kenyataan. Kenapa tidak bisa menjadi kenyataan? Cita-cita adalah milik pribadi, bukan milik orang lain. Artinya, kita saat mencetuskan cita-cita kita, jangan pernah ikut-ikutan orang lain. Teman-teman mau menjadi bisnismen, kita juga sama mau menjadi bisnismen. Padahal karakter seseorang dengan yang lainnya tidak pernah sama. Bahkan yang kembar sekalipun ada perbedaannya. Secara sederhana, saya memberi contoh, judulnya bisnis. Namun orang yang berkarakter koleris dan melankolis, cara bisnisnya itu berbeda. Sepak terjangnya berbeda, marketplace-nya, strateginya itu pasti berbeda. Lalu, bagaimana kita menetapkan cita-cita kita? Dan apakah cita-cita kita bisa menjadi kenyataan? Apa yang Anda jawab? Saya katakan, bisa. Perhatikan cara-caranya. Oleh sebab itu, ikuti video klip saya. Cita-cita sangat berhubungan dengan minat. Untuk itu, sembarangan menentukan cita-cita, maka Anda akan buyar. Untuk kita menentukan cita-cita, mari kita lihat dan kita pelajari minat. Minat. Gairah atau disebutkan orang passion. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan minat itu adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Apa yang menjadi sesuatu di dalam hidupmu. Kembali diingatkan bagaimana menentukan cita-citamu dan bagaimana cita-citamu bisa menjadi kenyataan. Ini sangat berhubungan erat dengan minat pribadimu.
gairah pribadimu. Pertanyaan buat Anda, apa minat pribadimu selama menjalankan hidup ini? Anda bisa jawab? Saya memberikan beberapa detik. Apa kegairahanmu selama menjalankan hidup ini? Bila Anda sangat berminat, bergairah, passion di bidang satu usaha, saya sebutkan saja busana. Cita-citamu menjadi seorang desainer bisa menjadi kenyataan. Contoh yang lain, bila Anda sangat berminat, Anda sangat bergairah, Anda sangat passion di bidang angka, Anda akan berkata, cita-citaku menjadi seorang akuntan, maka saya percaya cita-citamu bisa menjadi kenyataan. Bila Anda sangat berminat, bergairah melakukan investigasi, Anda bisa berkata, saya ingin menjadi seorang auditor, maka cita-citamu bisa menjadi kenyataan. Saya akan ajarkan bagaimana Anda bisa mengidentifikasikan apa minat pribadimu yang sebenarnya. Mari ikuti saya, perhatikan perkataan saya. Orang-orang yang pintar belum tentu mengenal minat pribadinya. Karena orang yang pintar belajarnya cepat dan bisa berhasil, tetapi belum tentu itu adalah minat pribadinya. Saat setelah berhasil, biasanya mereka bisa meninggalkan keberhasilan mereka. Kenapa? Karena kurang bergairah. Saya akan membuka rahasianya. Rahasianya akan semudah Anda membalikkan telapak tangan. Karena ada Stefanus Leon Counseling. You have problem, we have solution. Hanya ada satu rahasia yang Anda harus jawab. Setelah itu Anda sudah teridentifikasi minat pribadi Anda. Anda sudah ngerti minat Anda itu apa. Rahasia yang pertama, saya berkata, jawab pertanyaan saya. Apa yang paling sering Anda lakukan? Sekali lagi, jawab pertanyaan ini. Apa yang paling sering Anda lakukan? Jawab pertanyaan ini. Apa yang paling lama Anda lakukan? Artinya, Anda melakukan sesuatu itu bisa bertahan berjam-jam. Sekali lagi, saya ulangi. Jawab pertanyaan ini. Apa yang paling lama Anda lakukan? Artinya, bisa bertahan berjam-jam Anda melakukan sesuatu itu. Anda bisa menikmati. Dan yang ketiga, rahasia pertama yang ketiga, apa yang paling menyenangkan? Apa yang paling merasa Anda terhibur saat Anda melakukannya? Sekali lagi, apa yang paling Anda merasa menyenangkan, merasa terhibur saat Anda melakukannya? Saya akan bantu, lihat daripada slide saya akan membantu Anda melakukannya di dalam tabel. Tabel yang menentukan minat pribadimu. Ada satu kolom Anda buat, itu adalah paling sering, dan kolom yang lain itu adalah paling lama, dan satu lagi paling menyenangkan. Tuliskan masing-masing 10 pernyataan di kolomnya masing-masing. Dan temukan, kalau ada 10, temukan yang paling top. Mungkin 3 yang paling top di atas, atau 4 yang di atas. Yang paling, yang sering Anda lakukan, yang Anda merasakan puas di sana, yang sering lama Anda lakukan di sana. Nah, temukan dan kemudian tarik ketiga kolom itu benang merahnya. Ada persamaannya di mana? Kalau setelah tarik benang merahnya, maka akan ketemukan minat pribadi Anda. Bila sulit menemukannya, saya masih menyediakan satu opsi lagi yang lain, yaitu bertatap muka secara kelompok bersama dengan saya. Bagian yang terakhir saya akan membicarakan tentang pendidikan. Lalu apa hubungannya pendidikan dengan cita-cita dan minat? Apa hubungannya? Saya katakan sangat berhubungan. Di dalam otak kita ada 3 bagian yang perlu kita sadari. Saya percaya, coba pegang kepala masing-masing. Semuanya ada kepala,
dan kemudian di dalam kepala itu ada otak. Ada 3 bagian yang perlu kita sadari di dalam otak itu. Yang pertama itu adalah reptilian brain. Nah, saya akan sebutkan, ada teksnya. Yang kedua, limbic brain. Dan yang ketiga adalah neocortex. Ada 3 bagian di dalam otak kita. Nah, apa fungsi daripada ketiga bagian daripada otak ini? Saya bicarakan satu persatu. Yang dikatakan yang pertama itu adalah reptile brain. Apa fungsinya? Itu adalah insting, berbicara insting. Nah, bagaimana prosesnya? Saya percaya saudara pernah melihat piaraan ataupun hewan ataupun anjing ataupun kucing. Nah, hewan-hewan ini ada kalanya kalau kita tidak kenal, maka apa yang terjadi? Saat dimanakah kita dekat kepada dia akan merasa terancam. Waktu dia merasa terancam, kita misalnya seekor anjing, begitu dia terancam, bisa saja dia menggonggong, itu menandakan ketidaknyamanan daripada dia. Ataupun dia menyerang kita dan menggigit kita. Itu bisa saja terjadi karena kita tidak mengenal dia. Nah, pernahkah saudara berjumpa dengan orang, sedikit-sedikit itu mau berantem aja? Sedikit-sedikit mau berantem aja. Itu karena apa? Reptilian brain. Otak reptilnya itu muncul. Dan yang kedua, limbic brain, ataupun kita sebut limbic brain. Nah, fungsinya adalah apa? Fungsinya itu adalah emosional atau feeling. Saya percaya semua orang pernah berkata, saya tidak punya feeling, saya tidak punya mood, saya lagi emosi nih. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau orang sering-sering mengandalkan dan emosinya sangat besar, feelingnya sedikit-sedikit tidak senang, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit merasa tersinggung, apa yang terjadi? Maka dia tidak bisa belajar. Kenapa? Karena emosinya menguasai daripada otaknya, menguasai daripada perasaannya, menguasai seluruh tubuhnya. Kalau suruh hafal, itu mungkin tidak bakal bisa terjadi. Limbic brain. Fungsinya itu. Dan yang ketiga, neocortex atau neocortex. Nah, apa fungsi daripada pikiran itu? Pikiran daripada neocortex bagian ini adalah rasional ataupun dikatakan thinking, berpikir. Para mahasiswa, perhatikan baik. Dan pendidikan diterima oleh otak neocortex. Neocortex membuat manusia berpikir secara intelek. Neocortex membuat manusia berpikir secara logis. Neocortex membuat manusia berpikir atau mengambil keputusan dengan hati-hati, mengendalikan motorik sadar, dan menciptakan gagasan nonverbal dengan baik. Saya ingin tambahkan, neocortex ini membuat manusia bisa berpikir tentang segala sesuatu. Bisa memperbandingkan loss and profit, bisa memperbandingkan rencana, neraca, dan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Plus minusnya. Bisa mengendalikan nafsu dan emosi, serta mampu berperilaku dengan baik. Ini yang membedakan manusia berpendidikan dengan makhluk lain. Pendidikan mengisi neocortex kita. Oleh sebab itu pendidikan itu penting. Bila tidak ada, maka jangan heran orang tersebut selalu mengandalkan konfrontasi. Orang selalu mengandalkan emosi. Sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit musuh, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit feelingnya tidak baik, sedikit-sedikit moodnya tidak baik, sehingga dia tidak bisa melakukan perkara yang besar, melakukan produktivitas yang jauh lebih baik. Selalu mengandalkan konfrontasi dan selalu mengandalkan emosi, bukan berpikir untuk mendapatkan solusi. Sadarilah, bila Anda serius mengikuti pendidikan, maka Anda sedang mengangkat taraf hidupmu masuk ke dalam kelompok eksekutif yang eksklusif. Terima kasih para mahasiswa yang mengikuti e-learning ini.
dan diharapkan bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih secara khusus untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Business Management Indonesia. Salam daripada Stefanus Leong, sukses itu keren.